Selamat pagi anak-anak. Ibu. Masuk dulu ya? Iya, Bu. Iya, oke. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa supaya percaya masing-masing berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Lina? Sehat. Ditanya Lina kenapa jawab? Oh iya. Oke. Oh iya. Sehat, Ibu. Sudah sih? Sehat, Ibu. Sehat, alhamdulillah sehat ya. Ibu gimana, Ibu? Ini juga sedikit sakit ini. Suaranya serak-serak. Iya. Makanya kita jaga kesehatan ya. Siap, Ibu. Oke, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Salwa, Lina, Hadir, Bu. Suryaningsih, Hadir, Ibu. Lina Mariana, Selalu hadir. ya, Husnoha Lima, Hadir. ya hadir semua alhamdulillah. Ini ketika kita sudah hadir di ruangan itu berarti siap untuk memulai pelajaran. Wah, sudah disiapkan ya proyektor dan Ya, juga Lina, Bu, ya, teman-teman. Sayang, Bu. Kita bantu bawa sini. Ya, seperti sudah siap ya. Sesuai arahan Ibu, kita akan menggunakan Samdia untuk media pembelajaran hari ini. Baik, Untuk buka dulu. Ya udah. ya, teks eksposisi. Kita akan belajar teks eksposisi. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini agar kita lebih fokus, maka Ibu akan memberikan sebuah permainan ya, SPG untuk menentukan otak kita, pikiran kita juga. Oke, iya. Mana bukunya? Oke, sebelum kita Ibu akan tes semangat dulunya. Oke, masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat? Lebih semangat. Lebih semangat? Mantap jiwa. Ya, suaranya sampai menggelegar keluar sampai ke ruangan kepala sekolah. Ya, ya Ibu ada permainan ketika Ibu sebutkan pagi tepat sekali, siang 2 kali, sore hari 3 kali, sedangkan malam senyap atau tidak tepuk tangan sama sekali. Baik, Ibu. Sambung. Sambung, Bu. Kamu sore. Pagi. Ya, salah tidak fokus. Oke, kita coba lagi. Iya, Ibu. Malam. Ya, salah semua. Belum fokus nih, belum fokus. Oke, tadi nafas lebih dahulu. Tahan sampai bisa dari bercanda. Buang oke, secara teratur. Kita mulai. Sore. Ya, sama-sama lagi. Tiga kali ya, Bu. Oke, kita tes kekompakan juga ini ya. Pagi. Ya, sudah lengkap tentang sudah cukup ya. Kita tidak akan belajar jika SD ini terus. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ya, kita telah mempelajari teks persuasi. Ada yang tahu apa itu teks persuasi? Ya, sesuai dengan namanya teks persuasi itu teks yang berisi ajakan, larangan, atau perintah. Jadi teks persuasi bukan hanya ajakan saja, tetapi juga larangan membuang sampah dan lain-lainnya. Sesuai dengan janji Ibu pada pertemuan sebelumnya, kita akan belajar teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Tidak, Bu. Ya, Lina, silakan. Eksposisi itu teks yang membuat informasi
memuat tentang pengetahuan. Ya, kita akan baca pengertian terlebih dahulu, yaitu teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang sebuah bentuk teks memuat tentang informasi benar apa yang dikatakan oleh Nina maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan kepada pembaca. Selain itu, pengertian kedua silakan MC dibacakan. Baik Ibu, teks eksposisi pada dasarnya memiliki bentuk seperti sebuah retorika yang mana dapat digunakan untuk menjelaskan tentang pelajaran pengetahuan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan. Oleh karena itu, sebagian besar teks dalam buku pelajaran atau ensiklopedia pada konsepnya merupakan pengembangan dari teks eksposisi. Hal itu dapat dilihat melalui teks lainnya seperti berita, esai, prosedur, bahkan laporan. Ya, baik. Kita akan mempelajari jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah apa? Sawah. Eksposisi definisi, Bu. Yang kedua Ada eksposisi proses. yang ketiga Lina. Eksposisi ilustrasi. Yang keempat sawah. Eksposisi penentangan. Selanjutnya Eksposisi laporan. Eksposisi perbandingan. perbandingan. Ya, yang pertama ada eksposisi definisi, bertujuan untuk mengungkapkan secara pengertian atau definisi dari suatu topik sesuai dengan namanya, yaitu definisi. Berarti teks eksposisi ini berisikan definisi atau pengertian dari suatu topik. Yang kedua, eksposisi proses, membuat beberapa tahap atau menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir sesuai dengan namanya, yaitu eksposisi proses. Berarti sebuah teks eksposisi menceritakan ke proses awal hingga akhir. Yang ketiga yaitu eksposisi ilustrasi. Sesuai dengan namanya, yaitu ilustrasi berarti sebuah gambaran secara topik, secara sederhana antara satu topik dengan topik lainnya. Jadi tidak hanya membahas satu topik saja, tetapi lebih dari satu topik. Yang kedua yaitu eksposisi pertentangan, yaitu memuat beberapa hal yang bertentangan antara satu hal dengan yang lainnya. Yang kedua eksposisi, yang kelima yaitu eksposisi laporan. Itu menjadikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau objek tertentu. Keenam, eksposisi perbandingan, membuat ide gagasan atau untuk dibandingkan antara hal yang satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan eksposisi pertentangan, perbandingan dari untuk membandingkan, sedangkan pertentangan itu menentang antara objek satu dengan objek lain. Unsur dari eksposisi yang pertama apa? Salah? Memiliki gagasan, Bu. Ya, memiliki gagasan. Artinya sebuah teks eksposisi memiliki gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Kedua, Lina apa? Mengandung fakta, Bu. Mengandung fakta, yaitu menyajikan informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal. Yang ke topik selanjutnya itu kita akan membahas struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis, untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, dan gagasan utama. Tesis ini yaitu berisi pengenalan isu sebelum menuju rangkaian argumen dari penulis. Selanjutnya itu rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat berupa alasan yang logis, informasi sebagai hasil temuan fakta yang terjadi. Walaupun ini membuat argumen, tetapi argumen tersebut harus berdasarkan fakta, bukan hanya argumen penulis saja atau opini-opini belaka. Selanjutnya itu penegasan ulang, untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menjadikan kesimpulan dan dasar. Artinya setelah penulis menyampaikan argumen atau pendapat, akan ditegaskan pada poin ketiga yaitu penegasan ulang agar pembaca yakin dengan argumen yang telah diajukan. Kaidah kebahasaan menggunakan kata-kata istilah. Kedua, kata-kata persuasif yaitu kata-kata ajakan. Tiga, kata adjektiva atau kata sifat.
Yang keempat, kata-kata yang berhubungan kronologis seperti peristiwa-peristiwa yang secara utuh waktunya. Yang kelima, kata verbal atau kata kerja. Selanjutnya ada contoh teks eksposisi. Kita akan mempelajari teks eksposisi atau menganalisis teks eksposisi berdasarkan struktur teks eksposisi yang baru. Silakan dibaca terlebih dahulu teks eksposisi tesis Salomon. Baik Ibu, kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain sebagainya. Ya, betul kamu salah. Membacanya sudah dengan intonasi tepat ya, kalau baca sudah diperhatikan. Selanjutnya solusi, baca bagian argumentasi. Baik Ibu, pembagian tiket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas tiket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas, seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau waktu tulis. Selain itu, setiap hari Jumat selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan Jumat bersih. Selain lingkungan sekolah bersih, hubungan murid dan guru juga bisa semakin akrab dengan adanya kerjasama. Ya, selain itu juga sudah baik yang dibacakan, baik argumentasi berikut kamu. Selanjutnya bagian terakhir berdasar ulang. Silakan Nina dibaca terlebih dahulu. Kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari lingkungan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam mulai keberhasilan proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan sekolah dan menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat terawat secara bersih. Ya, itu kan ya, dengan sebuah teks eksposisi itu berisi sebuah struktur yang membangunnya. Yaitu yang pertama itu tesis. Dalam contoh yang diberikan, bagian tesis memuat definisi kebersihan lingkungan. Yang kedua, argumentasi yaitu opini dan fakta tentang kebersihan lingkungan, yaitu tugas dan juga ruang kelas, keadaan yang biasanya ada di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Bagian terakhir yaitu berdasar ulang, yaitu yang menulis berusaha yang membaca untuk menjelaskan pendapat atau argumen yang berbeda, yaitu bagaimana pengaruh kebersihan lingkungan untuk kesehatan dan juga pengalaman kita saat belajar. Baik, apa ibu kecepatan menjelaskannya? Tidak. Apa karena senang? Apa karena senang mempelajari teks menggunakan media sebelumnya? Senang Ibu, jadi Lebih jelas ya. Lucu Bu, sorry Iya. poin-poin Bu. Ya, tetap semangat belajar ya Mas Ibu. Ya. Jadi lebih senang menggunakan sosial media ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Ibu ada tugas nggak Bu? Sudah tentu ada. Iya, Karena sama. akan menambah pemahaman kita. Ayo topik yang dibahas. Ya, Tugasnya apa gimana? aja Ibu ya? Tugasnya Ya, apa ini aja? terlebih dahulu. Ya. Saatnya maka kita akan bahas tugas pokok. Siap Ibu. Ya, tidak ada yang ditanyakan. Sudah cukup. Sudah cukup Ibu. Nah, kelas 10B ini sangat aktif ya, cepat juga tanggap. Baik, yang ditanyakan, ibu akan memberikan arahan terkait tugas yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.45. Baik, silakan ini tugas individu. Anak-anak cari di internet, ya, cari di internet mengenai contoh teks eksposisi. Lalu tugas pertama, analisis teks tersebut berdasarkan struktur, kaidah kebahasaan, dan juga termasuk jenis apa
tes yang kalian dapat di internet. Sekali. Ada 3 ya. Iya, karena biar kita sama-sama paham ya, kita sama-sama paham terkait materi yang kita bahas hari ini. Sudah paham tugasnya? Sudah. Ya, dikumpul pada pertemuan selanjutnya ditulis di kertas folio yang menggunakan tulisan tangan sendiri. Baik, sudah cukup. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak juga sudah memahami dengan baik. Sangat kondusif hari ini. Ibu sangat senang tingkatkan lagi pembelajaran pada saatnya. Semoga pembelajaran berikutnya bisa lebih aktif dan juga kontributif. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu akhiri selalu ingat pesan ibu, jaga kesehatan, pelajari materi telah kita pelajari ini di rumah juga, kerjakan tugasnya, dikerjakan jangan pakai SKS ya, terus kerjakan lebih awal lebih baik, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Baik, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya. Semangat ya. Iya.